إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين jamaah salat Jumat yang insyaallah senantiasa dijaga, diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala an sabbatana ala al-iman wal Islam. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah nikmat yang teragung, nikmat Islam, summa nikmatul iman, summa nikmatus sunnah senantiasa tercurah kepada kita. Perkumpulan kita di hari ini insyaallah ada dua panggilan yang memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah mi yaumil jumu'ah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Alhamdulillah kita laksanakan dengan sempurna insyaallah. Semoga Allah jaga keimanan kita, sekaligus khatib berwasiat terus jaga keimanan serta ketakwaan, apalagi di bulan yang Allahu Akbar insyaallah yang judul akhirnya lulus kita dari bulan ini la'allakum tattaqun adalah menjadi sosok manusia termulia. Inna akramakum mindallahi atqakum. Kaum muslimin rahimakumullah, satu pekan ini hari ke-7 dimulai dari hari Sabtu. Kita sekarang sudah hari Jumat. Allahu Akbar. Tidak terasa waktu-waktu indah, waktu-waktu gagah, waktu-waktu hebat berjalan begitu cepat. Sudah sepekan kita lalui Ramadan. Maka ma'asyiral muslimin, Allahu Akbar. Waktu kontesta, waktu perlombaan, man lam yadhfar fi Ramadan famata yadhfar. Begitu kata Jabir bin Abdullah. Siapa yang tidak menang, tidak gagah, tidak hebat, tidak mendulang segala kebaikan di bulan Ramadan, kapan lagi dia akan menang? Kapan lagi dia akan gagah kalau Ramadan tidak gagah? Wa man lam yughfar fi Ramadan fa huwa minal khasirin. Dan siapa yang tidak diampuni di bulan Ramadan, sungguh dia termasuk orang yang merugi. Namun jangan putus asa, yang lewat tidak akan kembali. Jadikan sebuah pelajaran. Satu pekan tanpa kita mengetahui Ramadan akan datang, akan ketemu lagi atau tidak. Bahkan mungkin Ramadan ini apakah kita sampai usai selesai atau tidak. Sementara Allah hadirkan Ramadan untuk kebahagiaan mutlak dunia dan akhirat kita, maka tidak ada manfaatnya menyesali yang telah lalu. Kalau memang ada kelalaian, yang telah bagus tingkatkan kebaikannya. Yang ternyata ada kelalaian dan kekurangan, maka orang yang berakal, orang yang tahu harga Ramadan, pasti dia tidak akan menyanyiakan di sisa-sisa terakhir. Sementara Ramadan semakin akhir, semakin melaju kepada finishnya,
adalah semakin gagah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, khatib dalam kesempatan siang hari ini belum terlambat, mumpung masih di awal pekan pertama, masih ada 3 pekan ke depan. Khatib ingin memberikan beberapa wasiat, minimal 10 wasiat singkat untuk terus kita pegang mumpung masih di awal Ramadan. Wasiat yang insya Allah, kalau wasiat ini diamalkan, biidznillah, takunu minal faizin, kita akan menjadi orang menang dan gemilang. Maka, adapun wasiat yang pertama, bagi saya pribadi dan seluruh yang hadir, dan sampaikan wasiat ini kepada orang yang antum kenal. Yang pertama adalah jaga keikhlasan, ikhlasun niyah fi kulli ibadat. Al-ibadatu la tusamma ibadatan illa ma'al ikhlasi wat tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Jaga keikhlasan. Riya, ujub, ingin dipuji, ingin dikenal, ingin dikenang, itu menghancurkan. Allah tidak akan menerima ibadah dan tidak akan ridha dengan ibadah kita. Segagah apapun ibadah yang kita lakukan, kalau kita tidak ikhlas, khususnya puasa, ya, yang harusnya menopang kita untuk mudah ikhlas. Allah katakan, kullu amal ibni adam lah illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua anak Adam, amalan anak Adam baginya pahala sudah ditakar, kecuali puasa. Hanya aku yang tahu, hanya untukku puasa itu. Ikhlaslah, ikhlaskan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ala lahud dinul khalis wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jaga keikhlasan. Baca Quran, salat malam, sedekah, infak. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lamu wa nastaghfiruka fima la na'lam. Yang kedua, suatu saat dalam Musnad Imam Ahmad dari jalan Sahal bin Mu'adz ibn Jabal an abihi, dalam hadis yang sahih bisyawahidihi, Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, salah satu pertanyaan dari rangkaian banyak pertanyaan tentang ibadah-ibadah dalam Islam. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ayyus saimina a'zamu indallahi ajra? Orang yang puasa yang mana yang paling banyak pahalanya di sisi Allah? Orang puasa yang mana yang paling banyak pahalanya di sisi Allah? Qala aktsaruhum lillahi dzikra. Kata Nabi, yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Begitu juga Nabi ditanya tentang mujahid, tentang salat, tentang sedekah, jawabannya sama. Yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat. Orang-orang yang banyak berzikir, laki-laki maupun wanita, banyak berzikir kepada Allah. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan bagi mereka ampunan pahala yang paling besar. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, a'dhamu ahli kulli 'amalin aktsaruhum lillahi dzikra. Orang yang paling besar pahala dari semua yang beramal, yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Khatib ingin bertanya, kalau ada dua orang, yang satu ba'da subuh dia langsung membaca Quran, zikir pagi petang, baca Quran, zikir salat, dan banyak membaca Quran dalam keseharian sampai maghribnya, apakah sama puasanya dengan orang yang ba'da subuh langsung tidur, tidak baca Quran, tidak zikir pagi petang, tidak zikir salat? Apakah sama? Mereka betul berpuasa, tapi keutamaan mereka tidak sama. Nabi mengatakan, aktsaruhum lillahi dzikra. Ayo berbanyak zikir kepada Allah, khususnya kitab Allah secara khusus nanti dalam wasiat yang selanjutnya. Yang kedua, ayo ikhwah, sudah sepekan, adakah dosa yang kita lakukan? Adakah ghibah yang kita lakukan? Adakah bohong yang kita ucapkan? Adakah kedoliman yang kita lakukan sepekan ini? Akhi, subhanallah, rugi kita. Maka wasiat yang ketiga, jagalah puasa kita dari perkara-perkara haram dan dosa.
apalagi sambil mendolimi, sampai mendolimi orang, hancur pahala puasa kita. Man lam yada' qaulaz zur, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amala bihi, terus melakukannya, wal jahla, melakukan kejahilan-kejahilan, falaysa lillahi hajah, Allah enggak butuh, Allah tidak butuh fi ayyada ta'amahu wa syarabah, dia meninggalkan makan dan minumnya. Jaga puasa kita, santri, para ikhwah. Kewajiban puasa dari yang halal itu hanya sebulan, di bulan Ramadan. Ketahuilah bahwa kewajiban puasa dari yang haram setiap saat, apalagi di bulan puasa. Ayo jaga lisan. Fa idza kana saumu ahadikum fala yarfus wala yaskhub. Apabila kalian lagi saum, jangan rofas. Rofas makna khusus jima, makna umum berkata-kata kotor. Wala yaskhub, jangan mencela, jangan mencaci. Wa in sabaka ahadun au qatalak, bahkan apabila engkau dicaci, bakal diperangi oleh seseorang, fakul, jangan balas. Kul inni berunus shaim, aku lagi puasa. Itu yang ketiga, wasiat yang ketiga, sempurnakan, jauhi yang haram, jauhi perbuatan perkataan yang haram. Makanya perkataan yang puasa, perbuatannya senantiasa baik, karena dia menjaga puasa yang merupakan Allahu Akbar, ibadah yang gagah di bulan ini. Yang ketiga, yang keempat, ayat ikhwan, di antara wasiat adalah ada sebagian orang awam, mereka puasa tapi mereka tidak sholat. Mereka puasa tapi mereka tidak kenal sholat berjamaah. Maksudnya apa? Jagalah yang fardu-fardu yang lain ketika puasa. Jaga perkara fardu yang lain. Ya, apapun yang difardukan oleh Allah selain puasa dijaga. Khususnya fardu yang paling tinggi, yang nampak, salat. Dan salat berjamaah. Jangan sampai kita puasa tidak salat. Jangan sampai kita puasa tidak berjamaah. Subuh lewat, kalau tidak dibangunkan kita tidak bangun. Na'udzubillah, hancur puasanya. Bagaimana dia mengejar rukun Islam yang kesekian, rukun Islam yang kedua dia remehkan. Dan kita sepakat, kita yang ada di sini insya Allah sepakat bahwasanya sholat berjamaah wajib, apalagi sholatnya tentunya bakti dengan orang tua, ya, berbuat ihsan kepada sesama, dari perkara-perkara yang wajib jangan ditinggalkan. Maka yang keempat wasiat yaitu jagalah yang wajib-wajib, jagalah yang wajib-wajib, apalagi sholat 5 waktu yang merupakan rukun tertinggi setelah 2 kalimat syahadat dan tauhid. Yang keempat, ma'asyal ikhwah, Allahu Akbar, al-inayatu bil Quran secara khusus. Ramadan, Az-Zuhri, Al-Imam Zuhri, Muhammad bin Shihab Az-Zuhri rahimahullah, acap kali dia masuk Ramadan, dia mengatakan, innama huwal Qur'an, innama huwa qiraatul Qur'an wa it'amut ta'am. Zuhri mengatakan, sesungguhnya Ramadan itu, karena Ramadan itu enggak ada, Ramadan itu tidak ada amalan apa-apa. Puasa itu tidak melakukan apa-apa. Puasa itu ninggalkan apa-apa. Puasa itu ninggalkan apa-apa. Adapun yang dilakukan, Allah sandingkan Ramadan dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Maka begitu gagah perlombaan para salaf kita terhadap Al-Quran. Rasulullah SAW dikabarkan, karena Rasulullah ajwad nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Quran. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah itu sangat derma, lebih derma lagi ketika bertemu Jibril, yang dia membaca Quran di malam Ramadan bersama Jibril. Quran ayat ikhwah. Ayo, subhanallah, mohon maaf kalau sepekan ini belum hatam. Allahu Akbar, merugi kita. Ya sudah, belum terlambat. Ya, semoga 10 hari hatam, 10 hari hatam, 10 hari hatam itu super minimal, apalagi bagi penuntut ilmu, bagi dai. Astagfirullah, semoga Allah ampuni kekurangan kita. Al-inayatu bil Quran itu yang kelima. Yang keenam,
Akhi, Rasulullah secara umum memberikan nasihat kepada kita. Igtanim khamsan qabla khamsi. Jaga yang 5 sebelum datang yang 5. Masa muda sebelum masa tua, masa sehat sebelum masa sakit, masa luang sebelum masa sempit, masa kaya sebelum masa miskin, masa hidup sebelum masa mati. Ada 2 nikmat yang tertipu banyak manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu kosong. Maksudnya apa? Hadis itu terkait dengan keumuman umur kita, yaitu al-inayatu bil waqt, mempergunakan waktu semaksimal mungkin. Kalau keumuman hidup dan umur kita saja harus digunakan semaksimal mungkin, bagaimana Ramadan? Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang singkat, lalu antum tidak gunakan, lewat begitu saja. Wallahi, kalau bulan selain Ramadan detiknya emas, sesungguhnya bulan Ramadan detiknya mutiara. Jangan disia-siakan. Usahakan tidurnya pun terjadwal. Jangan banyak-banyak. Usahakan tidur malamnya terjadwal. Jangan banyak-banyak. Kurangi tidur. Yang penting kita sehat dan bisa segar. Nanti siang tidur untuk segar di waktu asar. Lanjut kita melakukan ibadah-ibadah yang lain. Maka atur waktu dengan baik. Atur waktu dengan baik. Jangan tertipu dengan sehat dan waktu luang kita. Yang ke-7, ayat ikhwah, Ramadan. Yang ke-7, Ramadan dikhususkan dengan apa? Tidak ada cerita di bulan Ramadan, di selain Ramadan. Apa itu? Ada 3 hadis. Rasulullah mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban. Man qama ma'al imam hatta yansarif." Allahu akbar. Ini tidak ada cerita kecuali bulan Ramadan, yaitu tarawih, qiyamul lail. Allah, kapan lagi ketemu qiyamul lail bareng-bareng berjamaah? Kapan lagi akan ketemu qiyamul lail bareng-bareng berjamaah? Subhanallah, kecuali di bulan Ramadan. Ciri orang-orang saleh, ibadah yang nikmat, ibadah yang luar biasa, dahsyat, yang janjinya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosanya yang telah lalu. Bahkan siapa yang gagah dan gigih takbir di belakang imam sampai imam selesai, Nabi katakan, "Man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu ajru qiyamul lailah." Siapa yang bangkit bersama imam tegak dengan khusyuk dan semangatnya sampai imam selesai, maka dicatat dia salat semalam suntuk. Maka ma'asyiral muslimin, semangat tarawih, semangat salat malam, khusyuk di atas sunnah. InsyaAllah Allah tidak akan pernah meluputi janjinya. Kaum muslimin, yang ke-8 di antara wasiat pada khutbah kali ini, yaitu Ramadan syahrul ihsan. Ramadan adalah bulan ihsan, bulan berbagi dan berbuat baik, bulan berbagi dan berbuat baik. Karena Rasulullah ajwadun nas, Rasulullah itu sosok yang paling derma. Wa kana ajwaduhu fi Ramadan. Sangat derma lagi di bulan Ramadan, bahkan lebih derma daripada angin yang berhembus. Begitu kata Anas dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, berbagi, buka puasa secara khusus. Man fattara shaiman, siapa yang memberikan buka kepada yang sedang puasa? Sahabat kita, teman kita, tetangga kita, masyarakat kita. Kana lahu minal ajri mislu ajrihi min ghairi ayyan qasam min ajrihi syai'a. Dia akan mendapatkan pahala orang itu tanpa mengurangi pahala dia. Betapa besar pahala kita, ditransfer pahala orang. Sebab satu makwa yang kita berikan, sebab satu kurma yang kita berikan, sebab satu cendol yang kita berikan. Subhanallah. Ustaz, tapi aku tidak punya uang. Berbagi tidak mesti dengan uang. Berbagi senyum, berbagi salam, berbagi ihsan, berbagi pemikiran. Jangan bakhil. Bukan berbagi, malah ribut ngerebutin buka. Bukan berbagi, malah maling, malah nipu, malah korupsi.
Hasya wa kalla, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ya, ayo ikhwah, ayo. Badrul ihsan. Yang keberapa? Yang ke-9. Apa yang ke-9? Cek ayat-ayat Ramadan. Ayat-ayat Ramadan 183 sampai 87. Tapi diselipkan di tengah ayat Ramadan ada ayat yang tidak ada hubungan dengan Ramadan secara khusus, tapi secara umum mungkin bisa dikhususkan. Ada ayat doa. Coba ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Ada di mana ayat itu? Ada antara syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an dan ayat uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum. Kenapa diselipkan ayat doa? Karena memang subhanallah, bulan ini mustajabud doa. Al-inayatu bid-doa. Ayo, belum terlambat. 3 pekan lagi masih ada sisa waktu untuk kita berdoa. Salasu da'awatin la turad. 3 doa yang tidak akan pernah ditolak. Salah satunya da'watus shaim, doa orang yang sedang saum. Khususnya nanti ketika kita berbuka, innalis shaimi inda fitri da'watun la turad. Bagi orang yang sedang puasa, menjelang bukanya ada doa yang tidak akan ditolak. Ayo, angkat tangan. Kita ini, ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Hai manusia, kalian ini fakir. Kalian ini fakir. Butuh apa? Semua hajat kita hanya Allah yang bisa mencumponinya. Ayo, mustajabud doa yang terakhir. Wasiat khatib pada kesempatan siang hari ini adalah Ramadan semakin merapat dan akan ada penghujungnya. Ketahuilah, justru gagahnya Ramadan di penghujungnya, bukan sekarang. Sekarang gagah, lebih dahsyat gagahnya di penghujungnya. Sekarang hebat, lebih hebat di penghujungnya. Sekarang emas, mutiaranya ada di penghujungnya. Sekarang istimewa, lebih dahsyat istimewanya. Manusia tercerdas di alam semesta ini sudah mencontohkan kita. Diceritakan oleh orang-orang sekitarnya. Rasulullah Aisyah mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr shadda izarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya laylahu. Akhrajahu Bukhari wa Muslim. Nabi kalau sudah di 10 hari terakhir, dia kencangkan ikat pinggangnya. Kata Ibnu Rajab 2 maknanya. 1, dia tinggalkan istrinya, enggak dia gauli, padahal itu halal di malam harinya. Yang kedua, dia bersungguh-sungguh. Rasul Aisyah kembali berkata, kana Nabi sallallahu yajtahidu fil asril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Aisyah bercerita tentang suami yang gagah, tentang suami yang dicintai, seorang dai, seorang talibul ilm, seorang hebat, ahlus sunnah, imamus salafiyyin. Tidak bodoh dia, dan dia orang paling cerdas. Dan kita pengikutnya salafi, ahlus sunnah adalah orang-orang cerdas seperti dia. Di penghujung Ramadan semakin gigih dan gagah. Beliau, kata Rasulullah, kata Aisyah, kalau dia bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir, tidak seperti di hari-hari sebelumnya. Ayol ikhwah, i'tikaf itu tidak pernah ditinggalkan Nabi. Kan Rasulullah SAW ya'takifu fi kulli amin 10 hatta idza tawaffahu Allah i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Rasulullah SAW beritikaf di setiap tahun di 10 hari terakhir. Subhanallah, merapat ke rumah Allah, lebih mengkonsentrasikan diri, lebih fokus di 10 hari terakhir Ramadan. Tidak lagi sibuk dengan urusan dunia, tidak lagi sibuk dengan urusan manusia, karena dia tahu kemenangan akhirnya ada di situ. Belum tentu beliau sallallahu alaihi wasallam umurnya tidak sampai 83 tahun, cuma 63 tahun, tapi beliau sudah beruntung setiap Ramadan 9 kali beliau ketemu Ramadan. Insya Allah tidak pernah luput dari Lailatul Qadar. Beliau mengumumkan kepada kita, fiha lailatun khairun min alfi syahr.
Di dalam Ramadan itu ada malam yang lebih baik daripada 10 hari, daripada 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang terhalang dari 10 kebaikan, dari kebaikan malam tersebut, sungguh dia telah terhalang dari kebaikan yang dahsyat. Begitu motivasi manusia cerdas di alam semesta ini. Pengumumannya ada dari langit ketujuh. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Semoga wasiat-wasiat ini sekaligus nasihat terakhir menjelang libur antum. Setelah ini tidak ketemu Jumat lagi. Wallah alam ketemu Jumat lagi atau tidak. Ya, walaupun ketemu Jumat, sepertinya ya setelah ini sulit kita ingin menyampaikan lama seperti ini nasihat secara umum ya, karena besok malam ada urusan di luar Indonesia. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu man qalahu naja. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil liqa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa hussukum ala ta'atillah fi kulli waqtin wa hinin la'allakum tuflihun. Saya ulang lagi 10. Yang pertama, ikhlaskan niat. Yang kedua, banyak berzikir kepada Allah. Yang ketiga, jaga puasa dari yang haram. Yang keempat, jaga yang wajib-wajib yang lain, khususnya sholat 5 waktu berjamaah. Yang kelima, sungguh-sungguh bersama Al-Quran. Yang ketujuh, jaga waktu, tidurnya pun dijadwal, apalagi terjaganya. Yang kedelapan, qiyamul lail, tarawih, semangatlah. Yang kesembilan, berbagilah di bulan Ramadan semampu kita. Yang ke-10 doa, yang ke-8, yang ke-9 doa. Jangan pernah curhat sama manusia. Muhammad tidak pernah curhat sama manusia. Muhammad hanya curhat sampai sendalnya putus, dia hanya curhat kepada manusia. Allah yang maha kaya, bukan manusia. Ya, kemudian yang terakhir, penghujung Ramadan adalah emas dan mutiaranya dan lebih dahsyat. Yuk kita sempurnakan Ramadan kita. Terakhir ayo ikhwah, sebentar lagi tanggal 14, 15 kalian akan berlibur para santri. Subhanallah. Kalian akan berlibur. Kalian akan bertebaran setelah kalian berada di tempat menuntut ilmu. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Ada segelintir kecil, senantiasa harus ada segelintir kecil yang dia bertafakuh, menuntut ilmu agama. Tujuannya apa? Tujuannya untuk nanti mengingatkan kaumnya ketika mereka pulang atau kaumnya pulang dari jihad ke tengah-tengah mereka. Maka pertama, tentunya liburan antum di bulan Ramadan. Coba perhatikan ke sini. Diingat perkataan saya di sini. Ketika berlibur, disitulah akan nampak siapa yang jujur dan siapa yang tidak jujur. Ketika berlibur, disitu akan nampak siapa yang soleh dan siapa yang toleh. Ketika berlibur, akan nampak siapa yang baik dan siapa orang buruk. Ketika berlibur, akan nampak orang yang beruntung atau yang rugi, dahsyat ruginya di bulan Ramadan ini. Akhi, soleh di pesantren biasa, terjaga dari mulai bangun tidur sampai akhir tidur, sampai tidur lagi terjaga, terawasi, diiqab kalau ada kesalahan, biasa. Soleh di bulan di pesantren biasa. Justru dituntut lebih soleh adalah di luar
Sekaligus antum pun dituntut ya oleh masyarakat, bahkan keluarga antum. Masya Allah, putraku pulang dari pondok. Apa yang mereka harapkan? Apakah mereka mengharapkan HP mereka direbutin antum? Begadang malam yang tidak manfaat, kunjung sini, kunjung sana, cekakak cekikik. Nista dia. Rogima anfu rajulin. Celaka seseorang, rugi seseorang. Dakhala alaihi Ramadan, summan salah. Masuk Ramadan, lalu Ramadan usai belum diampuni dosanya. Tadi kata Nabi, siapa yang terhalang dari malam Lailatul Qadar, sungguh dia telah terhalang dari kebaikan yang sangat banyak. Untuk diri kita, ku anfusakum, jaga diri kalian. Terus pakai baju ilmu, baju kesolehan, bawa, dan kalian pun jadi dai. Insya Allah santri-santri ada solehin menjadi pelopor sunnah, penebar cahaya Islam, cahaya sunnah, cahaya tauhid, dan menjadi kebanggaan orang tua dan masyarakatnya. Bukan jadi sampah yang membuat pusing masyarakat dan orang tuanya. Insya Allah, semoga Allah memberikan hidayah, taufik, dan semoga Allah menjaga kita semuanya. Aku qouli hadza, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma habib wa tsabbit ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma hdina wahdi bina wa yassiril huda ilaina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu wasallam Muhammad. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.